Huh? 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 Laban al yau ready. Pisau mania. Pisau mania. Pisau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang teori peluang atau probabilitas. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peluang. Peluang atau probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1, di mana 0 berarti kejadian tidak mungkin dan 1 berarti kejadian pasti terjadi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu peluang matahari terbit besok pagi hampir pasti terjadi mendekati 1. Peluang muncul angka 6 saat melempar dadu, P sama dengan 1/6 sama dengan 0,167. Semakin besar nilai peluang, semakin besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Istilah dasarnya, ruang sampel, seluruh hasil yang mungkin dalam suatu percobaan. Contoh, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada pelemparan dadu. Kejadian hasil tertentu yang ingin dicari peluangnya dari ruang sampel. Contoh, A sama dengan 4, muncul angka 4. Jumlah anggota ruang sampel NS adalah banyaknya semua kemungkinan hasil. Contoh, NS sama dengan 6 pada dadu. Jumlah anggota kejadian NA adalah banyaknya hasil yang sesuai kejadian A. Contoh, NA sama dengan 1 untuk A sama dengan 4. Oke, selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Rumus dasar peluang digunakan untuk menghitung kemungkinan suatu terjadinya dalam ruang sampel tertentu. Rumus PA sama dengan NA atau NS, di mana PA peluang terjadi A, NA jumlah terjadinya diinginkan, NS jumlah di seluruh kemungkinan dalam ruang simpel. Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1. PA sama dengan 0 terjadinya mustahil. PA1 terjadinya pastinya terjadi. 0 min PA 1 terjadinya kemungkinan terjadi. Semakin besar nilai PA, semakin besar kemungkinan terjadi tersebut menjadi dalam suatu percobaan. Contoh perhitungan, soal berada peluang muncul anggota 4 saat melempar dadu 1 kali. NA sama dengan 1 hanya ada 1 sisi penilaian 4. NS atau 6 dadu dimiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. PA, NA, dan NS sama dengan 1/6 atau sama dengan 0,167. Artinya kemungkinan muncul angka 4 adalah 16,7%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang empiris dan studi kasus yang akan kita gunakan. Peluang empiris adalah peluang yang diperoleh berdasarkan hasil percobaan nyata, bukan perhitungan teoritis. Nilai peluang empiris dihitung dari frekuensi relatif suatu kejadian yang muncul dalam sejumlah percobaan yang dilakukan secara langsung. Contohnya, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 100 kali, angka 3 muncul sebanyak 18 kali, maka peluang empiris munculnya angka 3 adalah P3 sama dengan 18/100 sama dengan 0,18 atau 18%. Semakin banyak percobaan dilakukan, hasil peluang empiris akan mendekati peluang teoris hukum bilangan besar. Selanjutnya, peluang komplemen. Definisi peluang komplemen adalah peluang dikembalikan dari suatu kejadian. Dari peluang suatu kejadian A diketahui, maka peluang komplemen A tidak terjadinya A dapat dihitung. Rumusnya PA A aksen sama dengan 1 dikurang PA. Contoh penerapannya, jika peluang seorang peserta lulus ujian adalah 80% atau P lulus sama dengan 0,8, maka peluang peserta tidak lulus adalah P tidak lulus sama dengan 1 kurang 0,8 sama dengan 0,2 atau 20%. Artinya, dari setiap 100% diperkirakan 80 orang lulus dan 20 orang tidak lulus. Konsep komplemen membantu melengkapi analisis peluang secara menyeluruh. Kita masuk studi kasus, di mana studi kasus ini Studi kasus. pengambilan kita masuk studi kasus di mana pengambilan ujian dari SIM. Jumlah peserta ujian SIM ada 200 orang. Peserta yang lulus itu ada 140 orang, peserta yang tidak lulus itu ada 60 orang. Jadi tanya, jika dipilih satu peserta secara ada, berapa peluang peserta tersebut lulus? Oke, diketahui tadi ada 200 orang yang mana itu dibuat dengan NS dan peserta yang lulus dibuat sebagai NA. Rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS.
Yang mana itu seperti ini, PA sama dengan 140 dibagi dengan 200 orang. Yang hasilnya 0,7 dikali 100%. Menghasilkan 70%. Untuk peluang tidak lulus, diketahui jumlah peserta yang lulus itu ada 60 orang dan jumlah peserta ada 200 orang. Seperti rumus tadi, ini hanya diganti jadi Pearson, jadi seperti ini. Yang mana itu jumlah yang tidak lulus ada 60 orang dibagikan dengan 200 menghasilkan 0,3 dikalikan dengan 100%. Yang menghasilkan adalah jumlahnya 30%. Jadi kesimpulannya, peserta lulus itu ada 70%, peserta tidak lulus itu ada 30%. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labana.